Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adalah amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan lagi kajian kita, dan hari ini jadwalnya adalah Sahih Bukhari ya. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Zadul Ma'ad harusnya hari ini, tapi karena kemarin kosong jadi kita isi dengan Bukhari. Supaya nanti Senin itu kita Zadul Ma'ad, hari Jumat Zadul Ma'ad. Ada belum Quran. Terakhir kita membahas hadis yang ke-1036, bab tentang bahwa gempa bumi adalah bagian dari tanda dekatnya kiamat. Banyaknya gempa bumi adalah tanda dari dekatnya kiamat. Saya akan bacakan mengulang karena beberapa orang tidak ada. Akhbarana Syu'aibun qala akhbarana Abu Zannad an Abdurrahman al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta yuqbadal ilmu wa taqsura al-zalazilu wa yataqaraba az-zamanu wa tadhhara al-fitanu wa yaqsura al-harju wa huwa al-qatlu al-qatl hatta yaqsura fikum al-mal. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga ilmu diangkat, dicabut oleh Allah Ta'ala dari muka bumi. Maksudnya ini adalah ulama diwafatkan. Para ulama diwafatkan, para kiai, para ajengan, para ustadz, para alamah, masyayikh itu diwafatkan. Sehingga tersisa di dunia adalah juhalan, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memahami ilmu agama, orang-orang yang buta agama. Itu tanda yang pertama, pernah kita bahas sebelumnya. Ini mengulang sedikit biar masuk hadis berikutnya, ada pengantar. Yang pertama, tanda hari kiamat sudah dekat itu adalah bahwa ilmu diangkat atau dicabut oleh Allah Ta'ala dengan cara diwafatkan para ulama. Kalau dunia sudah tidak ada ulama, ya orang sudah tidak punya pegangan. Karena yang menyampaikan syariat, yang menyampaikan pesan-pesan Allah, yang menyampaikan risalah dan tauhid setelah para nabi tiada, ya para ulama. Karena mereka oleh Nabi disebutkan al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Kedudukan mereka adalah penerus risalah para nabi dan dakwah para nabi. Lam yuwarisu dinaron wala dirhaman, mereka tidak mewarisi dinar dan dirham. Wa innama warasul ilma, tapi mereka mewarisi ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu banyak dari ulama, maka dia telah mengambil banyak kebaikan dari risalah kenabian. Jadi semakin orang mereguk ilmu yang banyak dari para ulama, semakin dia mengambil banyak porsi dari risalah dan syariat kenabian. Karena mereka adalah penyampai-penyampai risalah, penyampai-penyampai kenabian setelah para nabi dan para rasul diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebanyak-banyak ambillah ilmu dari para ulama, karena dengan begitu kita mereguk dan kita mendapatkan banyak kebaikan warisan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua, watak surah zalazil, tanda yang kedua kiamat sudah dekat itu adalah banyaknya gempa bumi. Zalazil, meskipun ada ulama menafsirkan hadis ini sebenarnya dalam syarah kitab hadis ya, sebutkan zalazil ini tidak mesti gempa yang fisik, tetapi banyak sekali sesuatu yang menggemparkan. Kita sekarang banyak sekali mengalami kegemparan-kegemparan. Tiba-tiba ada orang korupsi emas 100 genep ton tiba-tiba.
Tiba-tiba ada orang korupsi 270 triliun, kan menggemparkan itu. Ya. Tiba-tiba ada yang aneh-aneh lah. Tiba-tiba ada ibu membunuh anaknya, anak membunuh ibunya, dan sebagainya. Jadi zalazil ini ada dua penafsiran. Tafsir pertama adalah zilzal, gempa bumi asli. Yang kedua adalah sesuatu yang menggemparkan, yang membuat orang itu terjadi zalazil dalam kehidupan manusia. Dua makna itu adalah benar. Bisa gempa asli, bisa juga gempa yang sifatnya sesuatu yang menggemparkan. Dan zaman kita ini banyak sekali yang menggemparkan, sangat banyak sekali. Yang tidak masuk akal, tidak masuk naluri, tidak masuk logika, tetapi itu terjadi, menggemparkan banyak orang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa yataqarrabaz zaman. Waktu itu semakin mendekat satu sama lain. Cepat. Asar ke lohor itu hanya sebentar, tiba-tiba maghrib lagi setelah asar. Lalu isya juga sama, duduk sebentar di masjid, tiba-tiba isya. Jadi mendekatnya waktu itu tanda dari hari kiamat. Waktu terasa cepat ya? Terasa cepat waktu. Ada yang menafsirkan jarak itu mendekat. Disebut waktu mendekat, disebut waktu cepat itu jarak mendekat. Ya. Sekarang kalau lihat waktu, ya, ke Jeddah sama ke Cikalong itu lamaan ke Cikalong Tasik. Saya waktu itu bimbing PKL mahasiswa ke sana. Masih di jalan kita angkleng-angklengan gitu kan, pakai bis tilu parapat ya. Temen saya di hari yang sama berangkat umroh sudah nyampe ke Jeddah. Jadi rupanya ke Jeddah lebih cepat daripada ke Cikalong gitu. Itu artinya jarak disingkat. Oleh apa? Oleh teknologi, pesawat ya kan, dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan taqarrubuz zaman itu, makna pertama adalah waktu dirasa lebih cepat padahal masih 24 jam. Yang kedua, memang waktunya diringkas oleh Allah, dipersingkat gitu. Yang ketiga, jarak semakin mendekat. Jarak itu semakin mendekat dengan adanya tadi fasilitas-fasilitas yang mendekatkan mereka. Juga komunikasi sekarang ya. Komunikasi sekarang dengan adanya telepon seluler dan teknologi lain serupa itu mendekatkan yang jauh. Di Saudi, di Amerika, di Eropa dalam detik yang sama bisa berkomunikasi dengan orang yang di ujung Afrika sana. Itu juga bagian dari taqarrubaz zaman. Zaman semakin menyempit, waktu semakin cepat, dan jarak semakin mendekat. Itu tanda kiamat. Makanya ada yang prediksi bahwa kemajuan teknologi sekarang ini dengan komputer, internet, dan sekarang muncul lagi artificial intelligence, itu akhir dan puncak teknologi manusia. Banyak ilmuwan memprediksi ini akhir dari puncak keberhasilan manusia. Ya, kalau itu prediksinya benar, ya berarti memang ya menunjukkan betapa tanda-tanda kiamat itu sudah semakin banyak muncul. Yang keempat, watadharul fitan. Muncul banyak fitnah. Fitnah dunia dan fitnah akhirat. Fitnah dunia itu godaan-godaan dunia yang berupa syahwat dan godaan-godaan dunia yang berupa syubhat. Godaan syubhat itu godaan pemikiran, godaan akidah, godaan intelektual. Godaan yang sifatnya dapat membuat kita ragu kepada Allah, ragu kepada yaumul akhir, ragu kepada hari kiamat, ragu kepada fitnah kubur, ragu kepada hal-hal yang sifatnya imaniyah ghaibiyah. Itu syubhat. Ada yang berupa fitnah yang lain, syahwat. Syahwat itu sekarang keluar pintu 10 meter pas syahwat itu balatak dalam dunia sekarang. Ke sana ada syahwat, ke sini ada syahwat, melihat ada syahwat, buka HP ada syahwat, nunggal langkung gak ada syahwatan. Sadaya ada syahwat. Nah itu berat dalam kita. Makanya Syekh Imam Ghazali rahimahullah taala kelak nanti akhir zaman bisa jadi orang yang paling ibadahnya bagus, orang yang di rumah terus. Di akhir zaman ibadah numpang hadena Syekh Imam Ghazali cicing di imah. Margi 10 meter keluar dari rumah maksiat di mana-mana. Kecuali darurat memang, nyari nafkah, nyari pekerjaan, berdakwah ataupun kepentingan darurat.
touring. Itu termasuk juga bagian dari mempertebal iman kita gitu. Menghindari syahwat fitnah dunia, touring keluar kan gitu. Mengurangi potensi syahwat di perkotaan. Kalau udah leuweung mah teh aya aurat leuweung jarang. Paling aya orang itu di baju gitu. Itu watadharul fitan, munculnya fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat sudah kita tahu, fitnah syubhat ini yang perlu diwaspadai, munculnya pemikiran-pemikiran yang aneh. Di ekstrem kanan ada khawarij, di ekstrem kiri ada syiah, di atas ada liberal dan kapitalis, di bawah ada kemusyrikan dan bid'ah. Kita ini dikepung di tengah, Pak. Dikepung kita ini. Kanan ada ekstrem, kiri ada ekstrem, ke atas ada ekstrem, bawah. Melihat ke atas sekulerisme, liberalisme, kapitalisme di atas itu. Ngarong-rongan kita. Dan itu menghegemoni, menggenggam dunia. Bahkan setiap negara juga tercekoki dengan paham itu. Di bawah kemusyrikan dan segala macam tradisi dan budaya yang masih bala. Morong-morong akidah kita juga itu. Tahoyul, kemudian apalagi itu syirik, bid'ah, di bawah itu belakang. Di kanan ada khawarij yang menseret kita kepada pemahaman yang menyesatkan, mengkafirkan sesama muslim, ya. Kemudian menghalalkan darah sesama muslim, kemudian menyatakan orang ini di neraka dan di surga. Itu mereka tuh khawarij. Lalu pinggir sini ada syiah, mengkafarkan orang-orang selain mereka dan menggerogoti akidah, menggerogoti agama kita sedikit demi sedikit selama-lamanya. Gitu ya. Agar Mahfud MD kan di atas ada Garuda, di bawah ada Bima, ada emas. Pokoknya nama kita ini secara pemikiran syubhat, pemikiran itu berada di tengah dan berada di titik persimpangan yang lumayan kritis. Kalau kita lengah, anak-anak kita akan terseret ke empat itu. Kalau enggak ke ekstrem kanan, ekstrem kiri. Kalau enggak ke bawah, kalau enggak ke atas. Bisa jadi anak kita itu liberal, sekuleris, ke agama antipati dan skeptis, bisa jadi. Atau larut ke tadi budaya kemusyrikan, balak dan balatak segala rupa. Atau kagigir, ada ekstrem kanan itu mengkafirkan segala rupa anu beda jeung anjeunna. Atau kagigir kasihan yang memuji ahlul bait lebih dari sewajarnya serta mengkafirkan orang-orang yang tidak pro kepada mereka. Anak kita selamatkan, ku anfusakum wa ahlikum naro, itu konteksnya juga di situ. Wahai orang yang beriman, jagalah anak kalian dan keluarga kalian. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Itu masuk dalam konteks itu adalah menjaga keluarga dari apa? Dari keburukan syahwat dan keburukan syubhat. Syahwat insya Allah dapat terdetek, syahwat gampang. Tapi syubhat itu yang susah terdetek. Kadang orang tua juga nggak paham. Syubhat mah banyak orang tua juga tidak paham. Itu tugas kita sebagai orang tua, menjaga keluarga kita dari syubhat dan syahwat. Yang kelima, betul kelima ya. Wa yaksur al-haraju. Semakin banyak al-haraj. Al-haraj pakai ha besar itu artinya pembunuhan. Semakin banyak pembunuhan. Pembunuhan merajalela. Sekarang setiap buka televisi per 5 menit, buka lagi radio, per 5 menit buka lagi HP, itu berita pembunuhan itu ada terus. Wah, heran sih. Mus-mus pembunuhan. Sekarang sudah mulai lebih brutal lagi antar keluarga sekarang itu. Istri memutilasi suaminya, kemudian suami memutilasi istrinya, dan lain sebagainya. Anak membunuh ibu pada curi motor, mio ada bahaya kan. Kemudian ibu juga menggorok anaknya, pada bisa diatur. Bapaknya juga sama, pada kaganggu, anak udah alungkeun. Sampai kamaut nak dibanting. Waliyahzubillah. Nah, pembunuhan semakin merajalela. Apa tandanya? Setiap kita buka channel TV, setiap kita buka channel radio, setiap kita buka channel berita ataupun HP, itu berita pembunuhan ada terus. Tidak berhenti, ada terus. Karena TV sudah mungkin kehabisan berita politik, akhirnya berita-berita yang begitu diberitakan. Waliyahzubillah. Itu tanda yang kelima. Jadi semakin banyak pembunuhan, itu tanda semakin kiamat sudah dekat.
hatta yakfura fikum kemudian yang keenam, hatta yakfura fikum al-malu fayafid. Semakin melimpahnya harta benda, itu tanda kiamat juga. Jadi pahami harta benda belum melimpah, masih aya nu ngantri bansos, kiamat teu keneh. Kiamat teu keneh kiamat. Kiamat insyaallah teu keneh. Kalau sudah dekat kiamat mah tidak ada lagi orang yang butuh bantuan orang, tidak ada lagi orang yang butuh harta. Yang mau sedekah, yang mau zakat ditolak, sudah enggak mau orang. Maaf Pak, saya tidak membutuhkan bantuan Bapak. Itu ketika orang sudah yaksurul ma fayafid, harta itu semakin banyak, fayafid, yafid itu melimpah, banjir luber yafid itu. Yafid itu luber, fado yafidu fayadon. Fayad itu banjir. Dari bahasa Arab, fayadon itu banjir. Nah, ini banjir harta. Melimpah ruah sampai orang tidak mau lagi menerima zakat, sedekah dan infak, tidak mau karena sudah punya banyak. Kalau orang sudah punya banyak harta semua, dunia akan tidak seimbang. Moal aya di anu buburu nembok ngaci rumah, moal aya nu meneurkeun surunan, moal aya tambal ban, moal aya. Kacau dunia kalau begitu. Tidak akan ada orang yang mau bertani, bercocok tanam, moal aya di jalan. Tukang bubur ayam moal ka dieu. Sudah melimpah, nasi kuning moal aya gitu. Melimpah gitu. Bukan hanya yaksur, yafid. Yaksur banyak. Kalau yafid itu meluap-luap, luber, harta tuh luber. Ya. Jadi pokoknya bansos itu indikator lah. Kalau masih ada orang ngantri bansos, berarti kiamat tebih kayaknya. Insyaallah ya. Ya, tapi jangan dikatakan bansos jaring pengaman kiamat ya. Nah, itu mah itu aja istilahnya gitu. Nah, jadi bansos itu kalau orang masih butuh harta, masih ngantri nyari bantuan, itu berarti kiamat masih jauh. Adapun keterangan yang menyebutkan bahwa usia umatku adalah 1500 tahun Hijriah, itu bukan hadis. Saya tegaskan itu bukan hadis. Itu adalah perkataan Imam Suyuti. Analisis beliau mengamati nasib atau perjalanan setiap umat terdahulu, itu usianya 1500 tahun. Kaum Nabi Isa 1500 tahun, Nabi Musa, terus sebelumnya para nabi-nabi itu usia peradabannya 1500. Maka beliau menganalisa dan memberikan statement Imam Suyuti rahimahullah taala bahwa usia umat Islam itu tidak akan lebih dari 1500 tahun. Tapi itu bukan hadis, sehingga tidak bisa dicontohkan, tidak bisa dijadikan patokan yang pasti. Namun sebagai informasi dan untuk kesiagaan itu tidaklah keliru. Karena ketika Nabi ditanya oleh Abu Dzar, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Apa kata Rasulullah? "Mada adat talaha." Memangnya kamu udah nyiapin apa buat kiamat, wahai Abu Dzar? Berarti kan menyiapkan diri untuk kiamat itu dianjurkan. Kata Abu Dzar apa? "Innahu laisa min kabir ya Rasulullah." Saya tidak punya amalan yang gede. Saya tidak punya amalan yang besar, laisa min kabir. Teu aya Rasul teu gaduh abi pahala nu ageung teh. Terus boga naon atuh? Inni uhibbullah wa rasulah. Aku hanya punya satu, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahabba, kamu akan bersama dengan yang dicintaimu. Kata Anas bin Malik, hadis ini adalah hadis yang menyebabkan umat Islam bersorak-sorak, bergembira-gembira, tidak segembira ini sebelumnya. Jadi setelah Rasul kasih tahu bahwa orang yang mencintai Rasul akan bersama dengan Rasulullah, itu kata Anas bin Malik, tidak pernah umat Islam segembira ini sebelum Rasul mengatakan bahwa seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mencintai Rasulullah, dan itu adalah bekal utama kita nanti menghadapi hari kiamat dan juga hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tunjukkan cinta Rasul itu dengan perbuatan. Pertama mengkaji sirahnya, mengkaji hadisnya, mengkaji sunnahnya, mengikuti sunnahnya, bersolawat kepadanya, dan juga menjaga sunnah-sunnah beliau sekuat kita bisa. Insyaallah kita menjadi orang yang diaku oleh beliau sebagai umatnya, dan cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Amin. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang keenam. Berikutnya adalah hadis ke-1037. Ini baru ya. Yang kemarin itu adalah pengulangan supaya ada intro masuk ke hadis berikutnya.
An-Nafi an Ibni Umar radhiyallahu taala anhu. Qala Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, jadi ini sebuah doa. Rasulullah SAW mendoakan keberkahan untuk negeri Syam. Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam kami dan berkahilah Yaman kami. Karena nanti Syam itu adalah tempat ardul mahsyar, tempat dikumpulkannya manusia seisi jagat. Itu padang mahsyar itu di situ. Di mana? Di ardi Syam, Palestina, Jordan, Syria. Itu adalah ardus Syam. Rasul mendoakan secara khusus keberkahan negeri Syam, juga negeri Yaman. Negeri Yaman itu luar biasa. Para ulama di sana ngumpul itu. Para ulama, para orang-orang soleh, ahli zikir, ahli ilmu itu ngumpul di Yaman. Ya Allah, berkahilah untuk kami negeri Syam dan berkahilah negeri Yaman. Qala wa fi Najdina. Ya Rasulullah, doakan juga negeri kami Najd, daerah Najd itu daerah Riyadh ya. Qala Allahumma barik lana fi Syam wa fi Yaman. Ya Allah, berkahi negeri Syam, berkahi negeri Yaman. Najdnya tadi disebut Pak. Enggak mungkin atas lupa, tidak mungkin. Karena kan diingatkan, ya Rasul, doakan juga Najd. Anu caket. Doakan Najd anu caket. Rasul nyebutnya Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yaman, 2 kali itu. Qalu wa fi Najdina, ya Rasul, Najd juga. Qala hunaka zalazil. Kata Rasul, di sana akan muncul sesuatu yang jalazil, menggemparkan. Atau gempa bumi, 2 arti zalazil itu. Wal fitan, juga fitnah akan muncul di sana. Keburukan akan muncul di Najd. Fitnah dan zalazil, kegemparan akan muncul di Najd. Kalau sekarang Najd itu Riyadh ya. Wal fitan wa bihat yatlu qarnu syaitan, dan akan muncul di daerah Najd itu tanduk setan. Hadis sahih riwayat Bukhari. Cuman ini perlu dipahami dengan bijaksana. Tidak boleh kita menyematkan hadis ini kepada identitas tertentu, orang tertentu, ataupun tokoh tertentu. Itu dilarang dalam ilmu hadis, betul, nggak boleh. Ketika dikabari kabar umum seperti ini, udah ada pahami secara umum. Akan muncul fitnah di daerah Najd, akan muncul kegemparan dan gempa di daerah Najd, dan muncul di sana tanduk setan. Udah pahami aja begitu. Tidak usah disematkan ke siapa-siapa. Khawatir malah kita salah menyematkan dan menyebutkan kan gitu. Tapi kalau Najd itu daerah mana? Itu sekitar 70 km dari Riyadh. Masuknya kalau provinsi ya provinsi Riyadh kalau sekarang. Jadi Rasul hanya mendoakan Syam dan Yaman. Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Diminta Najd, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Diminta Najd, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Kalau ada waktu nanti kita akan bahas 7 keutamaan negeri Syam dan juga negeri Yaman. Tapi itu butuh karena filenya dalam bentuk PDF, jadi nantilah insyaallah kita bahas ya. Berarti negeri Syam itu ada keutamaan, ada keberkahan. Dalam hadis lain, al khairu fi Syam, al khairu fi Syam. Kebaikan ada di Yaman, kebaikan ada di Syam, kebaikan ada di Syam, kebaikan ada di Syam. Wal barakatu fi Yaman, wal barakatu fi Yaman, dalam hadis lain wal barakatu Yamaniyah, wal barakatu Yamaniyah. Keberkahan ada di Syam, keberkahan ada di Yaman, keberkahan ada di Yaman, Yaman adalah berkah. Jadi al khairu fi Syam, kebaikan ada di Syam dan keberkahan ada di Yaman. Berarti itu 2 tempat memang Rasul khususkan dan spesialkan sebagai tempat yang penuh dengan kebaikan dan tempat yang penuh dengan keberkahan. Ini konteksnya di luar mafia haji, Pak. Konteksnya di luar mafia haji. Beda lagi, Pak. Ini maksudnya Syam secara umum, negeri Syam, dan itu terbukti dalam sejarah Islam beberapa ratus tahun kekhilafahan Rasyidah dalam Islam itu setelah Khulafaur Rasyidin adalah di Syam. Umar Abdul Aziz itu di Syam ya. Kemudian Al-Malik bin Marwan, kemudian Al-Walid bin Abdul Malik dari Umayyah. Itu kan masa tabi'in, itu di Syam.
Jadi sejarah telah membuktikan bagaimana Syam itu penuh dengan kebaikan, dicontohkan oleh para khulafa yang luar biasa ya, yang menegakkan keadilan, kemudian yang menyebarkan kebaikan bagi seluruh manusia, wabil khusus kaum muslimin ya. Nah, itu hadis yang ke 1037. Yaman juga sama, ada di sana adalah keberkahan negeri Yaman. Kalau kita punya rezeki, punya uang, haji sudah, umrah sudah, berangkatlah touring ke Syam. Tapi ulah karena motor karisma mulkeun. Karisma mah Nmax ya mogok kita mah, Harley ya mogok ya kedah itu kedah karena pesawat lah gitu ya. So, kalau punya rezeki kunjungi negeri yang Rasul sebut sebagai negeri berkah dan negeri kebaikan. Murah, pakai tiket promo cuma 4,5 juta. Boleh balik Pak? Bisa balik. Balik. Kita jadi lama 3,5 gitu. Jadi kalau kita sudah mengunjungi Makkah Madinah, berangkatlah ke negeri-negeri yang sebutkan Rasulullah, ke Syam, ya, ke Yaman. Nanti kalau ada rezeki lagi ke Andalusia, ke Spanyol. Lihat bekas kemajuan Islam 800 tahun lamanya di sana. Bagaimana Islam menguasai Eropa? Karena waktu itu penguasa Eropa Spanyol. Sebelum beralih ke Britania itu Spanyol dulunya. Maka saat itu Islam menguasai Eropa di Spanyol yang merupakan penguasa Eropa saat itu. Maka umat Islam punya hajat menaklukkannya. ya kan Syam sekarang negerinya beberapa negara ya. Syam itu tadi Jordan, Syria, Palestina. Ya, ini Lebanon juga ada. Lebanon nampaknya kalau pakai peta dulu masuk gitu. Pakai peta lama masuk karena dia wilayah kecil yang sebenarnya itu ya nempel dengan Syria kan, Palestina, jadi masuk secara wilayah. Dan itu bukan negara yang secara transportasi yang mahal ongkosnya ya, termasuk murah gitu ya. Kalau punya rezeki insya Allah kita niatkan, itu punya niat kita ingin mengunjungi yang Rasul sebut sebagai negeri berkah, dan kita ingin mengunjungi negara yang kata Rasul itu adalah sebagai negeri yang berisi kebaikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Banyak situs di sana. Banyak. Ada apa namanya Ashabul Kahfi kan di sana ya. Kemudian kisah Su'aib, Ashabul Kahfi. Banyak sekali di sana hal-hal yang bisa diambil pelajaran dari kisah orang-orang soleh terdahulu. Insya Allah mudah-mudahan ada ongkosnya kita touring di sana. Kita touring. Guide-nya Pak Haji insya Allah. Insya Allah. Tapi kayak kacit tabur kan minum payung. Atas kacit tabur kan minum payung. Hadis yang ke-100, 1038. Firman Allah SWT, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ada firman Allah Ta'ala ini memulai tema yang ke-27, dan kalian menjadikan rizki dari Allah dengan mendustakannya. Jadi ada sebagian manusia itu menjadikan rizki Allah itu sebagai alat atau sumber untuk mendustakan nikmatnya. Nauzubillah min dzalik. Ada orang menjadikan rizki Allah sebagai bahan kedustaan. Kenapa ayat itu yang dijadikan mukadimah tema ini? Karena di antara nikmat Allah itu adalah dengan turunnya hujan, tapi banyak orang mendustakan hujan tersebut. Ini kan konteksnya masih dengan fenomena alam ya, hadis-hadis tentang fenomena alam. Dari Ibnu Mas'ud, dari Zaid bin Khalid al-Juhani, annahu qala sallallahu Rasulullah salata subhi bil Hudaybiyah. Suatu hari Rasulullah SAW mengimami sholat bersama kami, sholat subuh di Hudaybiyah, ala istri samain, setelah hujan kala itu ya. Kanat minal lailah, jadi malamnya itu hujan. Falamma in sarafan nabi aqbala ala nas faqala. Setelah selesai sholat, beliau membalikan badannya dan mengatakan kepada orang-orang, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian kepada kalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang maha tahu atau lebih tahu. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun fa amma man qala. Ada orang yang hamba-hamba Allah manusia itu ya,
beriman kepadaku, wa kafirun, tapi dia kafir kepada bintang-bintang. Ada yang begitu. Kepada bintang-bintang. Yang kedua, ada orang yang beriman kepada bintang-bintang dan kafir kepadaku. Jadi Allah menyampaikan kepada Rasulnya agar meringatkan kepada manusia, wahai sekalian manusia, ada orang yang iman kepada Allah dan kafir kepada bintang-bintang. Kebalikannya, ada orang yang iman kepada bintang-bintang dan kafir kepada Allah. Apa maksudnya? Mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Adapun orang yang mengatakan bahwa kami diberi hujan karena karunia Allah dan rahmatnya, fadzalika mu'minun bi. Orang yang mengatakan bahwa hujan itu karunia Allah, hujan itu pemberian dan dari Allah, maka dialah orang yang beriman kepadaku, kafirun bil kaukab, dan dia kafir kepada bintang. Wa amma man qala, adapun yang mengatakan binauin, bahwa hujan ini turun karena bintang anu, karena tanda anu, kada wa kada, fadzalika kafirun bi, maka dia adalah orang yang kafir kepadaku, wa mu'minun bil kawakib, dan dia beriman kepada bintang-bintang. Jadi ini rupanya kepercayaan dulu sepertinya. Kalau ada hujan turun itu dikaitkan dengan bintang. Tuh ayat bintang itu bakal turun hujan. Masuk tatoyur. Masuk tatoyur. Tuh ada bintang nih turun hujan. Padahal bintang mah ayatnya juga menyebutkan bintang itu tujuannya apa? Lita'lamu adada sinin, untuk menghitung jumlah hari dan juga arah. Bintang itu tujuannya untuk arah dan untuk menghitung jumlah hari. Bukan untuk menandakan ini turun hujan, turun karunia, turun segala macam, bukan. Bintang itu sama sekali tidak menunjukkan itu. Bintang itu hanya untuk menentukan arah, patokan, mana utara, mana selatan, dan juga sebagai membantu kita untuk lita'lamu adada sinin, bilangan hari-hari, bilangan tahun-tahun, begitu. Nah, ada kepercayaan di jahiliyah, mungkin sekarang juga kepercayaan itu diwariskan, yaitu meyakini bahwa bintang itu turun karena sebab tertentu, kekuatan tertentu. Maka kata Nabi, berdasarkan firman Allah, tapi bukan di Al-Quran, berarti hadis qudsi, ya, bahwa orang yang mengatakan kami diberi hujan karena anu, dia kafir kepada Allah dan iman kepada bintang-bintang. Sebaliknya kalau kita mengatakan ini hujan dari Allah, maka kata Allah dalam hadis qudsinya, dia beriman kepadaku, kata Allah, dan dia kafir kepada bintang-bintang. Silakan pilih, iman kepada Allah, kafir kepada bintang, atau iman kepada bintang, kafir kepada Allah. Tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiganya. Dua-duanya jelek. Ya, Dua-duanya jelek. yang pertama yang bagus, beriman kepada Allah dan kafir kepada bintang. Itu yang orang beriman tuh mengatakan begitu. Ini hujan dari Allah. Ustaz, di dalam Al-Mulk kan disebutkan bintang itu untuk melempar setan itu. Ya, salah satu fungsinya ya tambahan satu untuk melempar setan-setan yang mencuri dengar dari langit. Meteor itu. Jadi Allah itu kan menurunkan takdir dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia oleh para malaikat. Malaikat itu membagi tugas, ya kan? Takdir yang dibawa oleh malaikat dari Lauhul Mahfuz turun, dibagi tugas oleh malaikat yang membawa takdir itu kepada malaikat yang lain. Ke Israfil misalkan, kamu turunkan hujan di anu. Lalu ke malaikat Israel, kamu cabut nyawa si anu. Itu dibagi tugas. Nah, ketika pembagian tugas itu, pembicaraan malaikat dicuri dengar oleh setan. Setan itu bertumpuk ke langit satu demi satu sampai nyampe ke langit, ya, untuk mencuri dengar. Nanti disampaikan ke tata lepa ke bawah. Satu ini, hari ini terus di akhir itu nanti disampaikan kepada wali-wali setan, yaitu dukun-dukun itu. Cenayang. Tapi kalau itu konteksnya penerjemahannya bukan bintang, lebih ke meteor adanya, lempar bola-bola api. Kalau bahasanya nujum sih. Wa ja'alna rujuman lisyaitan. Bintang itu dijadikan sebagai pelempar setan. Mungkin benda langit maksudnya ya, benda langit. Di situ ada meteor, ada bintang. Sehingga kata Rasulullah SAW, kalau ada berita dari langit dicuri dengar oleh setan, disampaikan tata lepa oleh setan-setan yang lain sampai ke dukun, itu kata Nabi SAW, dari 50 berita itu 49-nya dusta, satunya berpotensi benar. 2%. Kata Nabi itu. Jadi wahid bil khamsin, 1 dari 50 berita itu. 2%. Benar Ustaz, itu kalau hadis qudsi itu kan firman Allah. Firman Allah. Langsung lewat Jibril. Enggak lewat Jibril. Firman Allah kepada Rasulullah disampaikan dengan lisan Rasulullah.
Penyampaiannya bisa Jibril, bisa tidak Jibril kalau penyampaiannya. Tapi redaksi hadis qudsi itu adalah dari lisan Rasul. Makanya bedanya Quran dengan hadis qudsi itu, Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah. Kalau hadis qudsi lafaznya, maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasul SAW. Makanya Rasul meriwayatkan dari Tuhannya. Bedanya apa? Bedanya kalau Quran itu dibaca ibadah, kalau hadis qudsi tidak ibadah. Ibadahnya dari konteks umum saja. Dia adalah ilmu, dia adalah informasi dan lain sebagainya. Jadi itu adalah hadis qudsi. Kalau Allah mengatakan kafirun bi wa mu'minun bil kawakab, orang yang mengatakan bahwa hujan itu karena sebab tertentu, maka dia orang yang kafir kepadaku dan iman kepada bintang-bintang. Sebaliknya kalau ada yang mengatakan bahwa hujan itu dari Allah, maka kata Allah dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Kalau kita luaskan makna ini, bintang zaman sekarang diwakili oleh siapa? Ilmu nujum kayak gitu tentang hujan, para pawang hujan. Kalau ada orang percaya kepada pawang hujan, itu sama dengan dia kafir kepada Allah dan iman kepada pawang hujan itu. Kalau dia mengatakan ini hujan karena Allah, berarti dia iman kepada Allah dan kafir kepada pawang hujan. Tinggal dipilih, mau iman kepada Allah atau iman kepada pawang hujan. Tidak ada yang ketiganya. Maka pawang hujan itu berat sebenarnya. Dengan si Abah dikafirkan. Berat ya mengatakan hujan bukan dari Allah itu, atau karena sebab tertentu atur oleh manusia atau oleh bintang sekalipun, itu kata Allah Ta'ala kafirun bi, dia kafir kepadaku dan iman kepada bintang. Kalau Allah menyatakan begitu kan berarti serius. Mungkin tadi yang saya kan belajar ilmu klimatologi Pak tadi. Ya. Pas tempat kuliah mata kuliah ilmu klimatologi, mungkin hujan itu pasti semua peristiwa itu berasal dari Allah. Yang kita pelajari itu prosesnya. Terjadinya musim kemarau karena proses begini, terjadinya musim hujan begini, ada angin, hujan orografis, hujan topografis, hujan macam-macam. Jadi mempelajari proses semuanya hakikatnya dari Allah. Nah itu kalau orang yang tidak paham, seolah-olah ini tidak dikaitkan dengan Allah gitu. Adalah peristiwa alam semata gitu. Menjelaskan proses itu harus, bahkan itu bagian dari Islam menerima sains ya. Islam mengakui sains. Kita menjelaskan bahwa hujan itu terjadi karena proses kondensasi, misalkan air laut naik ke atas, kemudian dibawa awan ke pegunungan, turun. Itu adalah sunnah kauniyahnya begitu. Takdir Allah yang kauniyah seperti itu. Tapi mengatakan bahwa hujan ini dari situ, itu keliru. Tetap nisbat hujan dari Allahnya harus ada. Mutirna bi fadlillah, kami diberi hujan oleh Allah. Artinya apa? Proses kondensasi itu sendiri Allah sudah siapkan. Gitu. Ya itu kan ada siapa menjalani sama ibarat yang seterusnya kan disebutkan nama hujan itu dari Allah. Iya betul. Hujan dari Allah. Jadi prosesnya adalah proses ilmiah sunnah kauniyah, memang begitu dan kita terima itu. Tetapi mengatakan bahwa itu bukan dari Allah karena bintang tertentu, nah itu yang disebut dengan kafir kepada Allah. Artinya begini, sederhananya begini. Kalau ada turun hujan, itu artinya Allah sudah menyiapkan hujan itu termasuk proses air naik ke atasnya. Gitu. Mekanismenya itu udah Allah siapkan, makanya ada kaidah. Innallaha khalaqa al-af'ala wa qaddara asbabaha. Allah itu mentakdirkan sesuatu dan menyiapkan asbab-asbabnya. Itu satu paket, ya, satu paket. Jadi kalau ada orang mati karena misalkan virus, itu Allah sudah siapkan virus itu akan masuk ke situ sebelumnya. Gitu. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, kalau ada orang yang ditakdirkan dosanya diampuni, maka di dunia dia sudah dibuatkan gemar oleh Allah untuk istighfar. Kalau ada orang yang Allah inginkan dia masuk surga, diampuni dosa-dosanya, maka Allah sudah siapkan jauh-jauh hari dia itu dibuat suka beristighfar. Artinya ada hubungan yang sangat erat antara suka istighfar dengan akan diampuni dosanya. Berkaitan. Orang yang akan ditakdirkan lulus ITB di SMA geus dihobikeun matematika gitu. Iya. Gitu. Da abi mah matematika teresep jadi ka ITB gitu.
Begitu. Itu apa namanya memahami takdir itu. Innallaha khalaqal aqdara wa khalaqa asbaba. Allah menciptakan takdir juga menciptakan asbab-asbabnya. Ya masalah proses itu katakanlah misalnya manusia itu dibuat dari tanah kan nggak langsung Allah. Iya. Prosesnya itu kan sudah Allah takdirkan juga. Jadi proses dan asbab itu takdir, termasuk juga ujungnya, hasilnya itu juga takdir. Ya, Adam diciptakan dengan ditiupkan ruh kepada Adam setelah dibuatkan dari tanah. Nah, proses dibuatkan dari tanah sampai membentuk seperti manusia lalu ditiupkan ruh itu semuanya itu adalah proses dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebabnya adalah takdir dan hasilnya juga adalah takdir. Termasuk perang dunia 1 dan perang dunia 2 ya. Termasuk itu sadayana Pak. Sadayana sampai kita sekarang ketemu dengan si ibu juga, itu asbabnya sudah diciptakan oleh Allah Taala. Kenapa dulu ketika reunian ketemu dengan dia ya? Kenapa ketika dulu sekolah ketemu dia, itu sudah asbabnya diciptakan. Makanya memahaminya harus utuh. Kalau Allah ingin membuat orang itu masuk surga, udah disiapkan sebelumnya. Disiapkan sebelumnya. Ada hadis Aisyah yang menjadi renungan buat kita. Ya. Orang yang Allah kehendaki meninggalnya baik, itu Allah akan kirimkan malaikat 1 tahun sebelum kematiannya. Untuk apa? Untuk membimbingnya kepada kebaikan. Jadi kalau kita diinginkan baik, husnul khotimah oleh Allah Ta'ala, diinginkan menjadi orang yang baik meninggalnya, 1 tahun sebelumnya Allah sudah kirim malaikat ngebimbing kita menuju itu. Makanya pami ayat setahun terakhir orang itu berubahnya drastis baik, tanda-tanda digana bakal maut tahun ini. 1 tahun sebelumnya dibimbing oleh malaikat. Jadi tidak tiba-tiba ujung-ujung dia husnul khotimah, tidak, ada prosesnya. Husnul khotimah itu ada prosesnya. Dia dibimbing oleh malaikat mencintai kebaikan, mencintai ibadah, mencintai masjid, dibimbing sampai akhir kematiannya. Malaikat membimbingnya dalam talqin la ilaha illallah. Jadi husnul khotimah itu akhir, takdir yang akhir. Tapi sebelumnya asbabnya itu Allah ciptakan juga buat dia. Nah, itu jadi satu paket supaya tidak memahami secara parsial. Semua itu takdir begitu saja. Ya masih ada waktu ya, masih ya. Dikit lagi. 13. Udah bel belum? Belum. 8 menit lagi. 8 menit Lagi. Baik. 8 menit lagi. 5 menit. Pamili Jordan mah atos. Iya. Benten salitunya. Bab la yadri mata yaji'ul matar illallah. Bab tentang kunci-kunci gaib. Khamsun, 5 hal la ya'lamuhunna, tidak ada yang tahu illallah kecuali Allah. Dalam hadis Rasul bersabda, qala Rasulullah SAW, miftahul ghaibi khamsun, kunci-kunci gaib ada 5. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau ada yang mengklaim tahu berarti dia mendahului Allah. Auzubillahi min dzalik. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Yang pertama, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Itu kunci gaib pertama. Wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham. Kunci kedua, tidak ada yang tahu tentang apa yang terjadi di alam rahim. Maksudnya sebelum diciptakan. Kalau sudah jadi mah bisa, USG juga bisa lihat itu. Itu mah beda ya. Tapi ini maksudnya sebelum rahim itu terisi, itu tidak ada yang tahu. Bagaimana mana sperma yang akan menembus, gimana sperma itu terjadi dari saripati tanah yang bagaimana itu Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Yang ketiga, wala ta'lamu nafsun ma taksibu ghadan, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, apa yang akan dilakukan di masa depan. Lalu yang keempat, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada yang tahu di mana jiwa akan dimatikan. Wa may yadri ahadun mata yaji'ul matar. Yang kelima, tidak ada yang tahu di mana dan kapan hujan akan turun. Ya. Itu 5 kunci gaib. Yang pertama adalah tidak ada yang tahu apa yang ada terjadi hari esok. Yang kedua, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di alam rahim. Yang ketiga, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan esok hari, masa depan. Yang keempat, tidak ada yang tahu di mana jiwa akan diwafatkan. Yang kelima, tidak ada yang tahu kapan dan di mana hujan pastinya akan diturunkan.
Itu 5 kunci gaib yang nanti kita akan bahas satu persatu di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiq billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.